warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya wasi'an Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, khususan jami'a wali songo wa ana khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila Mbah Hasyim As'ari Jombang wa ila Mbah Hamid Pasuruan wa ila Mbah Hasan Genggong wa ila Mbah Selagah, Mbah Gede, Mbah Yai Surga Surgi Pasuruan, Mbah Soleh Semendi, wa na khususan ilaro Mbah Ahmad Siddiq Jember wa ilaro Mbah As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ilaro Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Maimun Zubair Rembang, Mbah Bisri Mustafa Rembang, Mbah Abdullah Salam, Mbah Asal Mahfud Hajen wa ilaro Mbah Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Mamun Kudus wa ilaro Abu Yadimiyati Banten wa ilaro Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Abba Anom Tasikmalaya, Ki Ilyas Rukhiyat Singaparna Tasikmalaya, Abah Yusuf Taujiri Garut, wana khususan ilaro Kang Ayib Cirebon wa Syekh Asyik Abdullah Rifai wa ya ulama Bekasi, Kiai Abdullah Syafi'i Jakarta wa ilaro Mbak Kiai Abayai Kinur Ali Bekasi. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala qauluhu wal harfu itu ya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wal harfu yaitu lafaz wal harfu, ma'tufun itu diatofkan ala qaulil musannifi, atas ucapannya musannif pengarang kitab, fal ismu yaitu lafaz fal ismu. Jadi wal harfu ma la yasluhu, itu wal harfu diatofkannya kepada fal ismu yang pertama kemarin kan, fal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini dan seterusnya kan. Nah, maksudnya wal harfu itu ma'tuf diatofkan kepada lafaz fal ismu. Fal ismu ila akhirih, itu ilah singkatan dari ila akhirih. Wa al, dan bermula al yang dimaksud di sini adalah wal harfu. Nah, itu ada alnya. Wa al, dan bermula al fihi di dalam la qaulihi wal harfu lil ahdi dzikri. Lil ahdi itu menunjukkan al ahdi dzikri, diketahui karena telah disebut. Itu maksudnya al ahdi adzikri. Wa inna ma lam yaqul, dan bahwasanya tidak mengatakan siapa asyarihu, ulama syareh, kiai syareh, al mutaqaddim, pada lafaz al mutaqaddim, fit taksimi, di dalam pembagiannya, kama qalahu, kama sebagaimana keterangan, qala yang menyampaikan hu pada ma, siapa musannif, fi qaulihi, di dalam ucapannya musannif, fal ismul mutaqaddimu, yaitu lafaz fal ismu al mutaqaddim. Loh, kenapa kok dalam wal harfu kok enggak ditambahin al mutaqaddim? Sebagaimana musannif pas saat menyampaikan fal ismu al mutaqaddimu itu kan ada al mutaqaddim. Nah, kenapa sekarang fal harfu enggak ada lafaz al mutaqaddim? Itu maksudnya li anna dzalika, karena sungguhnya itu lam yakul asarih al mutaqaddim mim babil hadfi, itu dari bab membuang, minatsani, dari lafaz yang kedua, lidilalatil awali, karena telah menunjukkannya lafaz yang pertama, alaihi, atas sani. Ya udah, maksudnya begini, ini belajar cermat. Ini enggak lu hapus lagi, hapus dulu. Musannif menyampaikan bahwasanya, udah dibilangin berkali-kali itu yang tertib apa? Gitu loh. Musannif pada yang pertama dalam membahas masalah fal ismu maka ditambahin al mutaqaddim. Nah, sekarang pada fal harfu tidak ditambahin fal mutaqaddim karena yang saat ini adalah telah diwakili yang pertama. Gitu loh maksudnya. Besok-besok jangan terjadi begini lagi, Sin. Ngerti? Ngapus itu ya tugas elu lah, dia ngapus begitu kok. Masih harus diingat. Dan berapa kali kesalahan ini? Kan selalu seperti itu kan. Itu nggak resep bisa kalau saya mah. Artinya kalian sebagai santri nggak ada peduli. Untuk mendapatkan ilmu manfaat itu berat. Tugas kaliannya dikerjakan. Begitu loh. Udah nggak gue terangin lah, bodo amat lah. Qauluhu ma la yasluhu ma'ahu. Qauluhu bermula ucapannya musannif, yaitu lafaz ma la yasluhu ma'ahu. Ma kalimat, la yasluhu yang tidak patut, ma'ahu beserta ma. Isinya ma adalah ai kalimatun, tegasnya kalimat. La yasluhu yang tidak patut, ma'aha beserta kalimat. Apa dalilul ismi, dalilnya isim. Maknanya dalil ai alamatul ismi, tegasnya alamat isim. Qauluhu bermula ucapannya musannif,
Wala dalilul fi'li, yaitu lafaz wala dalilul fi'li ai la yasluhu alamatul fi'li, apa alamat fi'il. Oleh karenanya fa'alamatul fi'li, maka bermula alamatnya fi'il, adamiyatun, itu bangsa adamiyah yang tidak ada. Itu adamiyah. Wahia, dan bermula adamiyah, kaunuhu, itu adanya huruf, layak balu, itu tidak menerima apa huruf, syai'an, pada sedikit pun, min alamatil ismi, dari alamat-alamat isim, wala, dan tidak menerima syai'an, pada sedikit pun, min alamatil isfi'li, dari alamat-alamat fi'il. Jadi kalimat huruf adalah kalimat yang tidak menerima alamat isim ataupun alamat fi'il. Kalau kemarin dijelaskan, fal ismu yu'rafu bil khafdhi wat tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdhi, dan termasuk wa hurufil qasami, ada 5 cirinya isim. Fi'il, wal fi'lu yu'rafu biqat wasini wa sawfa wa ta'i ta'nisisa bina, ada 4 cirinya fi'il. Nah, huruf itu cirinya apa? Cirinya huruf adalah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Cirinya huruf adalah tidak menerima cirinya isim, tidak menerima cirinya fi'il. Itulah cirinya huruf. Jelas itu. Nah, terus bagaimana? Wahia fa'alamatul harfi adamiyah. Ciri-ciri daripada kalimat huruf itu adalah adamiyah. Maksudnya adamiyah tidak ada, cirinya dia tidak ada. Yang kemarin sudah saya kasih contoh sama kalian, dalam huruf jim, ha, sama kho. Jim titiknya di bawah, kho titiknya di atas, ha tidak ada. Ada titik enggak nih? Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di samping, enggak ada. Nah, tidak ada tidak adanya titik pada huruf ha. Itulah ciri daripada huruf ha. Sama aja huruf, kalimat huruf, dia enggak mempunyai ciri lah. Cirinya itu adamiyah. Nah, cirinya dia ya tidak ada ciri itulah. Jadi umpamanya ada huruf min. Min kan huruf jar, huruf ma, ya enggak? Kamu enggak tambahin umpamanya tanwin, minun umpamanya, enggak bisa. Ngerti? Min kamu tambahin al min, atau kamu tambahin kemarin cirinya fi'il apa? Yang paling akhir kemarin tak ta'nis, min kamu tambahin tak umpamanya, minat, apaan minat? Ngerti maksudnya? Nah, ini nggak boleh. Itu loh maksudnya. Cirinya huruf adalah tidak menerima ciri. Dia paham nggak? Paham? Ntar di pojok ini tumben pakai peci. Wah iyalah, gitu loh. Oke ya, bisa dipahami ya. Ini supaya semuanya bisa terangkum, semuanya bisa difahami. Cirinya isim udah jelas kemarin. Cirinya fi'il ya udah. Lah sekarang ganti cirinya huruf. Nah, cirinya huruf adalah adamiyah. Maksudnya adamiyah tidak adam, itu adam dikasih ya nisbat sama tak yang bangsa tidak ada. Ya cirinya huruf ya tidak ada, itu gampangannya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wahia itu udah tadi belum? Oh, fa'ingkulta itu ya. Fa'ingkulta, maka jika bertanya siapa kamu, bertanya begini, inna alamatil harfi adamiyatun. Inna alamatil harfi, sesungguhnya alamat-alamat huruf adamiyatun itu yang
bangsa Adamiyah yang bangsa tidak ada. Wal adamu dan bermula Adam, la yakunu itu tidak ada apa Adam, tidak ada itu alamatan sebagai ciri lil wujudi terhadap sesuatu yang wujud. Sementara itu wal harfu dan bermula huruf wujudiyun itu perkara yang bangsa wujud, yang bangsa ada. Nah, itu maksudnya begini. Diperhatikan, cara memahami itu kan pertanyaan. Kalau kamu ngomong maksudnya protes. Kenapa alamatnya huruf itu adamiyah? Adamiyah kan tidak ada. Sementara Adam itu wal adam la yakunu alamatan lil wujud. Tidak ada, Adam itu kan tidak ada. Tidak ada atau Adam itu kok menjadi ciri perkara yang wujud. Sementara huruf sekalipun wujud. Kan gitu. Loh ini kan lucu kan? Ini perhatikan saya ulangi ini. Huruf ini kan wujud. Cirinya huruf tidak ada. Tidak ada ciri. Itu kan cirinya huruf. Loh macam mana ada perkara yang tidak ada kok malah menjadi ciri perkara yang ada? Loh cirinya atau alamatnya huruf kan tidak ada. Masa tidak ada menjadi ciri perkara yang ada? Ini kan masalah. Kan gitu kan. Nah, dijawab. Wa ujibah. Dijawab apa pertanyaan tadi? Bi annal adama. Dengan sesungguhnya al-adam perkara yang tidak ada. Yang disebut dengan adami tadi. Adamiyah. Kismani itu terdiri atau enggak, kismani itu ada dua bagian, itu biar simpel. Kismani itu ada dua bagian. Adamun mutlakun, yaitu adam mutlak. Tidak ada mutlakun dengan mutlak, enggak ada secara mutlak. Wa adamun muqayyadun, dan adam tidak ada muqayyadun yang diqayyidi. Fal mutlaku maka bermula adam mutlak. Tidak ada secara mutlak. La yasihu itu tidak sah. Apa ja'luhu menjadikan adam muqayyad, dijadikan alamatan pada alamat lil wujudi terhadap wujud perkara yang bangsa wujud. Wa amal muqayyadu, dan adapun bermula adam muqayyad, adam yang diqayyidi itu dikasih kriteria. Qayyid dulu, qayyid itu kriteria atau dikasih embel-embel lah. Adam tidak ada, tapi tidak adanya itu tidak ada secara mutlak. Ini begini gampangannya. Kan kita sering istighfar atau sering berdoa lah. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Allah itu wahdah, esa. Esanya Allah la syarikalah. Tidak ada sekutu. Tuhan Allah ini tidak mempunyai sekutu. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itu mutlak. Ngerti maksudnya? Jelas kan? Nah, sekarang ini kan Adam tidak ada. Tidak adanya kan dua. Ada Adam muqayyad, ada Adam mutlak. Bisa dipahami nih? Nah, contoh yang ada muqayyad. Sekarang ini siapa yang nggak ngaji? Santi ngaji? Mana? Udah ngumpet mulu sih, bilangin udah kecil, pendek, di belakang lagi. Ani atau Khotimah nggak ngaji? Ya, kan saya nanya, Khotimah ada apa enggak? Kalian kan jawab tidak ada. Ubed juga masih kuliah, nggak ngaji. Ubed mana Ubed? Tidak ada. Tidak adanya Ubed ini muqayyad. Maksudnya muqayyad apa? Bukan berarti Ubed nggak ada total. Bisa dipahami nih. Nah ini sebagai pembanding supaya kalian ini bisa membandingkan. Masih kurang puas. Kan dari omongan, termasuk dari Al-Quran, dari sabda Nabi. Jin itu ada apa enggak? Jin, bukan celananya Aska, jin. Jin ada apa enggak?
Kamu pernah lihat jin? Itu Pak yang di sini bintangnya ada 4, cuma jenderal. Ya enggak? Jelas nih. Jin itu walaupun tidak kelihatan bukan berarti tidak ada. Ada. Pengen lihat jin apa enggak? Lihatnya Sandi. Lah iya kan? Oh, jelas ya? Lah itu maksudnya. Nah, itu maksudnya ada kaitannya apa? Adam mutlak dan Adam muqayyad. Bisa difahami nih ya? Oke, itu sembilan banding. Nah, kalau Adamnya Adam muqayyad, Adam mutlak itu enggak bisa dijadikan alamat. Tapi wa ammal muqayyadu dan adapun bermula Adam muqayyad, Adam yang dikayyidi, fa innahu maka sesungguhnya al muqayyad yasikhu itu sah apa ja'luhu menjadikan muqayyad dijadikan alamatan pada alamat lil wujudi terhadap perkara yang wujud. Wa ma huna min hadzal qabil akni min kaunihi adaman muqayyadan. Wa ma dan bermula Adam atau cirinya huruf huna di sini dalam bab ilmu kalam, dalam ilmu nahwu kalam pertama, min hadzal qabili dari ini pembanding, dari ini sisi, dari ini ya qabil, bukan pembanding ya, dari ini sisi lah, dari ini arah. Akni mengendaki siapa saya Kiai Syareh, min kaunihi dari adanya ma adaman muqayyadan itu Adam muqayyad, bikaunil itu ba apa ya? Bikaunil harfi dengan adanya huruf, layak balu itu tidak menerima apa huruf syai'an pada sesuatu min alamatil ismi dari alamat isim, wala dan tidak menerima syai'an. Nah itu kalian supaya membaca kitabnya tegas ya. Ini saya ulangi nih. Itu kan layak balu syai'an min alamatil ismi. Kemudian kan wala syai'an. Kan gitu. Nah, wala syai'an itu diatofkan kepada lafaz layak balu syai'an. Cuman fiilnya dibuang. Layak balu diambil huruf la, maka la kan huruf atof. Nah, huruf la langsung syai'an. Ditakdirkan sendiri sama kalian. Wala yaqbalu syai'an. Jelas enggak maksudnya nih? Supaya baca kitabnya juga tegas. Kalau satu huruf aja dalam kitab itu tidak ada, kalian harus penasaran, harus dikejar supaya benar-benar paham. Kok ada kalimat kok kalian bimbang baca kitab ini, kalian kok ragu? Harus di cross check. Kalau memang mempunyai 2 kitab, coba dibandingkan dengan kitab yang lain. Kalau enggak punya temennya. Nah, kan saya sendiri seperti itu. Kok ini janggal? Kan saya nanya kalian karena kadang-kadang kan cetakannya beda-beda. Nah kalau ngajinya teliti seperti itu, insya Allah cepet nyambung gitu loh. Jangan ngaji nggak bisa ya udah bagian aja lah, udah biarin aja, lanjut baik udah ya kan. Kita menutupi satu masalah nggak kita selesaikan, itu adalah bentuk tidak tanggung jawab kita belajar. Jadi belajar juga harus tanggung jawab. Maksudnya belajar tanggung jawab itu bagaimana? Andaikan ada masalah sulit, maka harus diselesaikan. Termasuk kalian malam Ahad mudzakarah. Ada masalah mauqufah atau soal mauquf, pertanyaan yang kalian tidak bisa jawab. Itu jangan dibiarkan. Tanyakan kepada yang bisa. Itu begitu maksudnya. Wala syai'an, udah kembali ke fokus dah. Wala syai'an dan tidak menerima pada sesuatu min alamatil fi'li dari alamat fi'il. Udah sebenarnya itu udah titik. Wakot takut damar, saya habisin sekalian aja dah. Wakot takut damar dan betul-betul telah lewat apa hikmatu takhiril harfi, hikmahnya mengakhirkan huruf anil ismi wal fi'li dari isim dan fi'il min kaunihi dari adanya huruf rotbatuhu itu bermula
min kaunihi dari adanya pangkatnya atau tingkatannya huruf daniyatun, itu khobarnya kaun tapi khobar jumlah ismiyah. Daniyatun itu yang terendah, daniyah ya, dunia itu ya tulisannya kan sama, hampir sama seperti itu, rendah. Orang yang terpaku dunia ya rendah. Udah maksudnya begini, perhatikan. Amal muqayyad fa innahu yasikhu ja'luhu alamatan lil wujud. Adam itu kan tidak ada. Adam kan tadi dinyatakan terbagi dua. Ada Adam mutlak, wujudnya mutlak, seperti sekutu bagi Allah, umpamanya kan gitu. Atau mungkin titik 4 pada huruf Arab, ada apa enggak? Dalam huruf Arab itu kan titik paling banyak kan 3, sa sama shin. Kalau kalian coba-coba cari titik 4 dalam huruf Arab ya enggak ada. Itu namanya alamat adamiyah. Jelas kan? Nah, yang kedua adalah Adam muqayyad. Tidak ada tapi muqayyad. Muqayyad itu ada, cuman entah karena faktor tertentu jadi tidak dimunculkan gitu loh. Nah, seperti cirinya huruf adalah tidak menerima cirinya isim dan cirinya fi'il. Cirinya isim atau cirinya fi'il ada apa enggak? Ada. Cirinya isim, cirinya fi'il tidak bisa dipasangkan di dalam kalimat huruf. Makanya jenisnya adalah jenis Adam tapi Adam muqayyad. Bisa difahami kan nih? Loh, itu jangan kalian anggap sepele loh. Kalau timbang kalian ngomong Adam mutlak, Adam muqayyad bisa, tapi ngeklik nggak sama pemahaman, itu yang menjadi masalah. Sementara belajar itu kan kudu paham tuntas, baru keren. Nah, kalau nggak paham tuntas ya timbang ganjel doang di pikiran. Nah itu maksudnya. Ini kurang rokok ini. Ngopi dulu. Belum makan saya udah gemeter nih. Oke, sekarang kita lanjut. Wa hikmatu wa qad taqaddama hikmatu ta'khiril harfi anil ismi wal fi'li min kaunihi rotbatuhu daniyatun. Kemarin sudah dijelaskan sama musannif, kan kalimat ini ada 3, isim, fi'il, huruf, kan gitu. Kenapa huruf dibelakangkan? Karena huruf itu kata sambung. Kesempurnaan dia itu harus digabung sama kalimat lain, kan gitu. Maka didahulukan isim, kata benda. Setelah kata benda, fi'il, kata kerja. Artinya huruf ditaruh di terakhir karena secara pangkat derajat huruf itu memang rendah, di bawah fi'il, di bawah isim. Itu maksudnya. Yang paling tinggi ya isim lah. Isim itu kan kata benda. Dia akan ada apabila fi'il. Maksud fi'il bekerja. Ngerti maksudnya? Artinya kata benda juga harus dikawinkan sama kata kerja, baru sehat lah. Kalau ada kata benda kemudian bendanya itu didiamkan, ya enggak, belajar enggak, sholat enggak, ngaji enggak, gerak enggak. Benda tadi dalam arti benda itu kan dalam tanda kutip orang. Maka orang tadi adalah disebut dengan orang pemalas. Nah, kalau orang pemalas diam itu kan, ya kan, air aja enggak, kita aja dilarang kencing oleh Nabi di air yang diam, yang tergenang. Karena itu sumber penyakit. Loh, jelas itu. Bisa difahami maksudnya? Nih saya kasih kata-kata mutiara keren. Tulis. Loh. Udah pernah tulis belum? Fil harokah barokah. Tulis nih buat moto kita semua.
Ini boleh sukut atau jumud. Sama baik nih. Wafis sukuti mautun. Wah, ini garis bawah ya sama kalian nih. Ini buat moto supaya orang tuh energik gitu loh. Maksudnya apa? Fil harokah barokah, fil harkati barkatun. Kita kalau gerak, kalau kita bekerja itu berkah. Tapi kalau kita sukut itu kan diam. Wafi sukut, Aldo dengerin. Wafi sukut, sikut. Ngerti gak? Ngerti kan? Wafi sukut maut. Kalau orang itu diam maka mati dia. Jelas maksudnya nih? Maka dituntut. Apalagi kita sebagai santri. Santri aja kita lah. Sepanjang hidup kita sampai mati kita udah sebagai santri udah keren. Gak usah mimpi dari kiai lah. Udah sebagai santri aja. Udah prinsip santri itu. Fil harkati barkatun wa fis sukut maut. Dalam gerak terdapat keberkahan. Dalam diam adalah kematian. Begitu Kong Aska. Kitabnya jangan dicoret-coret. Engkong kurang kerjaan lu. Malah kitabnya dicoret-coret, digambarin apaan? Ipin Upin ya. Nah itu oke ya, kita lanjut supaya kalian ini energik. Babul i'rabi udah titik nih. Babul i'rabi bermula ini itu bab i'rab. Udah bab kalam dan ajzaul kalam udah selesai. Nah sekarang naik pada bab i'rab. Babul i'rabi ay hadza babul i'rabi bermula ini itu bab i'rab. Nanti boleh kalian baca babul i'rabi boleh, babal i'rabi juga boleh. Wa hikmatu tabwi bil kutubi, dan bermula hikmahnya membuat bab-bab kitab-kitab. Tabwib dari kata-kata bawwaba yubawwibu tabwiban, bikin perbab itu namanya tabwib. Paham gak nih? Itu kan tabwib. Kalian kan selama ini taunya bab. Nah babun itu dari kata-kata baubun. Oke, nanti ada. Nah kenapa dalam kitab itu kok ada bab ini kan? Nah wa hikmatu tabwibil kutubi, dan bermula hikmahnya membuat bab-bab semua kitab, dalam arti pembuatan bab dalam kitab. Kama sebagaimana keterangan zakaro yang menyebutkan hu pada ma, siapa Az-Zamakhsyariyu, Imam Az-Zamakhsyari. Imam Az-Zamakhsyari itu ulama, di samping ahli tafsir beliau juga ahli bahasa. Maka tafsir Al-Kasyaf itu karangan Imam Az-Zamakhsyari. Berarti kan ini nggak pengajian tokoh. Kalian itu kan nggak kenal tokoh-tokoh dunia Islam, dalam arti para pemikir yang meletakkan ilmu nahwu itu siapa, dan nggak mengenal baik dalam arti mengenal karya-karyanya. Nah Imam Az-Zamakhsyari itu adalah salah satu ulama. Pertama dia adalah ahli tafsir. Maka karangan beliau adalah tafsir Al-Kasyaf. Nah di samping beliau ahli ulama tafsir, beliau juga ahli bahasa. Tabakhur, luas sekali ilmunya. Nah kenapa hikmahnya kitab itu dibikin bab per bab, sebagaimana disampaikan oleh Imam Az-Zamakhsyari, itu annal kitabah, sesungguhnya kitab, idza kana ketika ada apa kitab, ada itu mubawwaban, dibuat per bab gitu loh. Bawwaba yubawwibu tabwiban, tabwibatan tabwaban, tibwaban mubawwaban fawa mubawwib wadzaka mubawwab. Nah itulah mubawwab, di situ isim maf'ul. Idza kana itu ketika ada apa kitab, ada itu mubawwaban, dibuat per bab, itu maksudnya mubawwab.
supaya kalian tahu akar katanya, jadi semangat. Mubawwaban itu dibuat bab per bab boleh aja. Jawabnya idza kana, maka ada apa kitab, ada itu ansyato, lebih giat, itu nasyatun, nasyid orangnya. Ansyato itu lebih giat, lebih energik kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa Jawanya nasyid itu terengginas, bukan terenggiling. Ini Tio kemana nih? Bener sekolah. Kok sekolahnya nggak jelas sih? Si kemarin nggak masuk, sekarang masuk gitu. Wah kan PSPB. PSPB apa PSBB? PSPB kalau saya dulu mah pelajaran sejarah. PB apa dulu itu? Kan PMB berubah PSPB kan? Sekarang PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Begitu. Lu paham Kong? Apaan Kong? Bila engkong paham gitu loh. Oke ya. Ansato itu lebih giat lil qari'i, bagi orang yang membaca. Kama anal musafiro, sebagaimana sungguhnya musafir, orang yang berjalan. Idza kanat, itu ketika ada apa at-tariqu, jalannya, muqaddaratan itu disembunyikan, dikira-kirakan, maksudnya enggak dikasih yang jelas. Karena maka ada apa itu tariq muqaddaratan, ab'atha itu lebih menarik lahu bagi musafir alas safari, atas bepergian. Jadi kenapa kitab kok dibikin bab per bab? Yang pertama kemarin babul kalam. Itu udah hafal Aska. Al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil fat'i. Waqsamu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan, fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa yamin wa ila, dan seterusnya, wa hurufil khafdi. Udah hafal? Wal fi'lu yurafu bikot wasini bil khafdi, lagi lu bikot wasini wasofa watai tanisi sakinah. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kudu hafal di luar jidat. Memang saya nyuruh kalian ngapalin itu, kalian pikir saya nggak hafal? Sembarangan lu. Nah, sekarang babul i'rabi, al-i'rabu wa taghyiru awakhiril kalim. Panjang pendeknya kudu bener. Li ikhtilafil awamil ad-dakhila 'alaiha lafdzun aw taqdiran. Wa aqsamu arba'atun rafdzun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Walil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Lah kudu apal. Lah kagak apal yang kagak mudeng. Begitu loh. Itu baru jurumiyah. Ya kan? Lah belum nanti imriti. Kalau bahasanya Sandi bukan imriti, Umaryato. Kan tulisannya begini. Tulisannya imriti begini. Oh. Kalau nggak dikasih harokat, ya nggak? Ya kan sebenarnya kan bacanya kan imriti. Ya, kan tulisannya sebenarnya begitu. Kan kalau nggak dikasih harokat kan begini. Baca kitab apa kamu? Umaryato, Pak. Ngerti nggak? Koclok lo. Ya. Lah ini, coba kalau nggak dikasih harokat, imriti kan Umaryato. Lah iya kan? Tuh kudu apal, alfiah kudu apal. Lo kan begitulah santri. Jangan ngaku santri kalau ngajinya males-malesan. Kan kalau rahmat lain. Jangan ngaku santri Pak kalau nggak bandel. Nah, rahmat jangan ikutin Aska. Paham? Sesat, menyesatkan. Loh jelas Sat. Lah iyalah. Itu maksudnya. Oke. Walidzalika, dan karena itu anal kitab idza kana mubawwaban kana ansata lil qari,
Karena ada apa Al-Qur'anu Qur'an. Suwaron itu zamannya suratun. Suwaron itu bersurat, berupa surat-surat. Maksudnya surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa dan seterusnya sampai surah An-Nas kan gitu. Wa aslu babin, dan bermula asalnya, aslinya lafadz babin, babun. Baubun itu lafadz baubun. Bawabun asalnya begitu. Bawabun itu lafadz bawab, asalnya bawabun. Taharrokat berharokat apa al-wawu, wan fataha dan dibaca fathah apa mahuruf, qobla yang sebelum wawu. Kulibat maka diganti apa wawu, alifan pada alif. Fasoro maka jadi apa bawabun, jadi itu babun pada lafadz babun. Wa yujma'u dan bisa ya udah ntar saya jelaskan, saya tulis. Wa yujma'u dan bisa dijamakkan apa babun ala abwabin atas wazan atas lafadz abwab. Jadi lafadz babun jamaknya abwab, itu kan kalian udah sering dengar. Itu yang pertama. Wa abwibatin wa bibanin itu jamak yang kedua, itu jamak simai. Wa bibanin dan boleh dijamakkan lafadz biban, jamaknya babun biban. Wa abwibatin dan lafadz abwibah, jamaknya ya pintu-pintu lah. Walakin jam'uhu dan tetapi bermula jamaknya bab ala abwabin atas mengikuti wazan abwab. Qiyasiyun itu yang bangsa qiyasi. Yang bangsa qiyasi itu bisa dianalogkan. Nah, gitu loh. Kalau simai pembandingnya itu didengar dari orang Arab. Wa ala bibanin dan atas wazan biban, wa ala abwibatin dan atas wazan abwibah, simaiyun itu bangsa simai. Ini perhatikan supaya kalian tenget. Ini di sini aja biar Santi nggak kelihatan, bodoh amat, salah sendiri. Babun ini sederhana, tapi harus kalian kuasai untuk menguak ke depannya. Itu asalnya bawabun. Bawabun ada wawu diharokati. Ini wawunya diharokatin bukan? Fathah. Huruf sebelumnya juga dibaca fathah, wawunya diganti alif menjadi babun, ya seperti koma. Kalau fi'il, koma ini kan asalnya kowama. Ini kalau fi'il kan ini isim, seperti ba'a kan asalnya baya'a gitu loh. Jadi babun. Nah, tadi kan ada ungkapan tabwib, kan gitu kan? Tabwib itu membuat kitab isinya berbab-bab. Bab ini kan gitu. Tujuannya kitab dibuat per bab itu supaya al-qari ansatu. Orang yang membaca kitab itu lebih giat semangat. Oh, berarti selesai ini bab kalam, besok bab i'rab. Atau dalam fikih bab toharoh, selesai bab toharoh biasanya bab sholat. Atau bab sholat diawali ma'rifati awqatis sholat kan gitu. Nah, kalau kitab itu dibuat per bab itu akan lebih menarik gitu loh. Nah, jamaknya babun itu ada 3. Yang pertama abwab, ini yang paling banyak. Ini jamak taksir. Abwabun. Ini jamaknya babun ke abwabun itu disebutnya qiyasi standar. Nah, gitu loh. Nah, bisa juga dijamakkan model yang berikutnya. Dijamaknya biban. Nih bibanun. Yang berikutnya lagi abwibatun. Abwibatun. Ini ngikuti wazan af'ilatun. Seperti af'idatun.
Apalagi maidatun, maidah, ya afidah, banyaklah. Aghdiyah. Nah itu kaitannya bab, bisa dipahami ya. Jadi saya ulang, babun itu asalnya bawabun, huruf wawunya dibaca fathah, sebelumnya juga dibaca fathah ringan, akhirnya wawunya dirubah menjadi alif, setelah dirubah alif menjadi babun, fathahnya kan otomatis hilang, fathahnya pada alif. Oke. Nah pembandingnya koma dan ba'an tadi. Kemudian abwab bisa dijamakkan 3. Pertama babun mengikuti jamak taksir nih semuanya. Abwab ini namanya jamak kiasi. Nah kalau biban dan abwibah jamak taksir juga, cuman itu simai. Apa itu simai? Didengar dari orang Arab, simaiyun. Kalau ini kan kiasiyun. Loh, itu maksudnya. Jadi simai kiasi juga harus kalian terbiasa. Begitu loh. Itu nanti banyak sekali lah keterangannya. Oke ya. Terus wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya babul i'rabi itu annahu, sesungguhnya babul i'rabi khobarun itu sebagai khobar, li mubtada'in bagi mubtada, mahdhufin yang dibuang. Jadi babul i'rabi yang paling atas itu dalam kurung itu khobar, mubtada'nya dibuang. Wa takdiru, dan bermula takdirnya mubtada, hadza babun, gitu loh. Al-ha'u bermula ha pada hadza, harfu tambihin itu huruf tambih, huruf untuk memperingatkan. Itu sedalam itu musonif membahas itu. Kalau kalian nggak paham ribet. Wadha, dan bermula dha, nanti saya tulis lagi deh. Ismu isyaratin itu isim isyarah. Mubtadaun itu sebagai mubtada, mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun, fi mahalli raf'in dalam mahal rafa. Wa babu, dan bermula babul i'rab itu khobarun itu sebagai khobar, marfu'un yang dibaca rafa, bidhammati dzahirati dengan dhamma yang dhahirah, fi akhirihi dalam akhirnya babu. Wa babu, dan bermula lafaz babu, mudhafun itu mudhaf, wal i'rabi, dan bermula lafaz i'rabi, mudhafun ilaihi itu mudhaf ilaih. Majrurun itu dibaca jar bi kasratin dhahiratin dengan kasrah yang nyata, fi akhirihi di dalam akhirnya al-i'rabi. Wa yasihu, dan sah juga apa ayyakuna bahwasanya ada apa lafaz babu mubtadaun itu dijadikan mubtada, wal khobaru, dan bermula khobarnya mahdhufun itu dibuang. Takdiruhu bermula kira-kiranya khobar yang dibuang, babul i'rabi hadza maudhi'uhu. Babul i'rabi bermula bab i'rab itu hadza, itu bermula ini, maudhi'uhu itu tempatnya i'rab. Tanggung itu. Faqauluhu, maka bermula ucapannya musonef, babu mubtadaun itu mubtada, wal khobaru, dan bermula qaulu syarih ya, babul i'rabi hadza maudhi'uhu itu, wal khobaru, dan bermula khobarnya qauluhu hadza maudhi'uhu, itu lafaz hadza maudhi'uhu. Wa yasihu, dan sah apa nasbuhu membaca nasab babal i'rab ala annahu atas sungguhnya babal i'rab maf'ulun itu maf'ul li fi'lin mahdhufin terhadap fi'il mahdhufin yang dibuang. Takdiruhu bermula takdirnya maf'ul yang dibuang, iqra babal i'rabi, itu lafaz i'rab babal i'rab. Ntar sekalian deh saya habisin dulu biar sampai poin. Wa amma kaunuhu, dan adapun bermula adanya babal i'rab mansuban itu dibaca nasab, bismi fi'lin mahdhufin dengan isim fi'il yang dibuang, takdiruhu bermula kira-kiranya isim fi'il mahdhuf, haka babal i'rab,
yaitu lafadz haka babal i'rab. Jawabnya amma kaunuhu fala yasihhu, maka tidak sah apa kaunuhu mansuban bismi fi'lin mahdhufin. Alasannya li'annasmal fi'li, karena sungguhnya isim fi'il la ya'malu itu tidak bisa beramal apa isim fi'il mahdhufan hali dibuang alas sahihi atas kaul yang sahih. Wajawaza dan membolehkan siapa ba'duhum sebagian ulama jarrahu pada mengejirkan lafadz babal i'rab. Fahuwa maka bermula babal i'rab. Faqala maka berkata siapa ulama huwa bermula lafadz baba majrurun itu dijirkan bifi dengan huruf fi muqaddaratin yang dikira-kirakan. Wa taqdiru dan bermula kira-kiranya ungzur fi babil i'rabi, lihatlah kamu dalam bab i'rab. Wa hadzal wajhu dan bermula ini wajah, yaitu membaca jer lafadz babal i'rab oleh fi muqaddarah. Syadzun itu syad. Syad itu bahasa Jawanya nterecel. Nterecel itu apa? Ngeyel, langka. Ngerti maksudnya? Menyalahi hukum yang nyata. Ini sekarang berarti kan nih, sekarang ini kan lagi musim PSBB. Boleh nggak mengumpulkan massa yang banyak? Nggak boleh. Kok ada orang yang masih ngeyel ngumpulin orang banyak, itu namanya syadzun. Ya jangan diikutin, karena nggak boleh diikutin. Nah itu komentarnya. Yuhfadzu, dijaga, maksudnya dijaga, dikarantina. Wala yuqasu alaih, dan tidak boleh dikembangkan atasnya. Itu bukan patokan, gitu loh maksudnya. Li'anna harfal jarri, karena li'anna hadfa harfil jarri, karena sungguhnya membuang huruf jar, wa ibqa amalihi dan menetapkan amalnya harful jar, syadzun itu syad, langka. Udah segitu dulu dah, banyak itu. Wala tasiku ya, ini artiin dulu nih, perhatikan nih. Ini udah tulis tadi nih. Udah ini sini aja lah, saya nggak perlu diri ah. Ini berarti kan cara membaca dari apa tadi? Babul i'rab ya. Babul i'rab. Ini berarti kan ini teknik supaya kalian menguasai dalam tarkib benar. Babul i'rabi, walaupun sebenarnya begini mah nggak usah saya jelasin lah. Cuman kebangetan baik aja saya mah. Lah iya kan? Ini babu dibaca rofa, tandanya doma. Dalam yang paling masyhur, dia ini tarkibnya khobar. Kalau khobar mana mubtada'nya? Mubtada'nya dibuang. Kalau ditakdirkan hadza, bermula ini, udah saya taruh atasnya aja. Hadza babul i'rab. Hadza bermula ini. Ya ini mubtada, utawi iki iku bab i'rab. Oh ini loh jelas ini. Musonef masih dibahas. Ini perhatikan supaya teliti. Hadza nih huruf H, perhatikan nih. Itu disebut dengan huruf H tambah. Apa itu maksudnya H tambah? Ingat Santi. Tuh seolah-olah mukhatab diajak bangun. Hadza. Ha. Hei. Nah, itu sama dengan kalau bahasa kita begitu. Hadi. Hei. Jelas itu maksudnya. Hak tambah itu untuk membangkitkan mukhatab supaya hadza. Ha itu bukan isim isyarah. Isim isyarahnya itu za. Nah ini loh yang sejatinya mubtada. Ditempatkannya di sini banyak kurang pas. Nih di sini. Za inilah disebut dengan isim isyarah. Paham kan nih? Jadi orang kok ngomong hadza itu sama dengan disuruh ngadep konsentrasi. Gitu loh. Saya dipahami nih. Nah, ini penafsiran yang pertama. Baru hadza bermula ini. Makanya kalau mengartikannya detail ya begitu. Ingatlah siapa kamu. Za pada ini perkara.
babul i'rabi ini perkara ya ini itu loh babul i'rabi itu bab i'rab. Jelas ya? Bisa dipahami nih. Nah, itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, oke, ini udah direkam yang baik. Pemahaman yang kedua sama al-i'rab ini. Cuman al-i'rabnya ini mubtada. Babul i'rabi bermula bab i'rab. Nah, ini kan mubtada. Khobarnya mana? Dibuang, ganti. Hadza mau zi'uhu. Nah, kalau bab ini saya hapus ya. Babul i'rabi dijadikan mubtada, khobarnya dibuang. Takdirnya ini. Hadza mau zi'uhu. Cuman ini hadza itu bermula ini bab i'rab, mau zi'uhu itu tempatnya. Alias ini khobar berupa khobar jumlah. Bisa dipahami? Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga dibaca nasab. Berarti nih, udah saya taruh bawah. Babal i'rabi. Kamu tahu babal enggak? Sin, babal tahu nyaon tuh siap? Dia ahli. Nyaon tuh siap babal. Nah, belaguk siap mah. Babal, lu ngerti babal? Ya. Babal. Babal itu anaknya nangka. Sebelum jadi nangka itu kan kecil, seupil. Upilnya Aska kali segede itu. Babal. Ini mah iklan ya. Kamu mudeng lu. Ngerti babal apa enggak? Yang enak dicampur, dipecel, dirujak, di segala macam itu babal. Kalau udah gedean dikit kan namanya gori. Kalau udah mateng kan namanya nangka. Itu babal. Perhatikan. Nah, babal i'rabi. Perhatikan nih. Pengertian yang pertama, ini maf'ul bih. Fi'ilnya dibuang. Iqra, bacalah kamu. Ini kan tadi pendapat yang pertama. Ini kan berarti pendapat yang kedua. Nah, ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, ini ada lima penjabaran. Di sini babal i'rab cuman ada huruf HK. HK itu isim fi'il amar, cuman ini lemah. Jelas? Ini lemah. Kenapa? Isim fi'il itu bisa amal kalau wujudnya ada. Kalau dibuang lemah. Paham? Yang kelima ekstrim lagi. Jadi ungduru fi babil i'rabi. Lihatlah oleh kalian semua fi. Nah, huruf fi-nya dibuang, babil i'rabi dibaca khofat oleh huruf jar fi. Bisa dipahami nih? Tuh kaitannya babul i'rabi aja, cara membacanya ada 5. Walaupun yang 2 lemah. Yang lemah ya ini sama ini. Kalau ini masih benar, 3 yang kuat. Itu jelas itu. Maka jangan pernah ngaku paling benar. Ini yang saya maksud dari belajar ilmu nahwu itu menanamkan nilai-nilai toleransi yang tinggi. Contohnya ini tata cara membaca kitab. Jangan kalau kalian membaca babul i'rabi kemudian diklaim babul i'rabi yang paling benar. Babul i'rabi sebagai khobar, mubtada'nya dibuang, yang paling benar enggak bisa. Bisa jadi babul i'rabi dibaca rafa tapi ini sebagai khobar, mubtada'nya yang dibuang. Kan begitu. Bisa jadi babal i'rabi ya, kan ada 5 opsi cara bacanya. Maka mempelajari ilmu nahwu itu adalah menanamkan nilai-nilai toleransi semenjak usia dini. Belajar jurumiyah itu sama dengan menjaga Indonesia walau tidak secara langsung. Bisa dipahami nih? Nah, itulah kelebihannya kitab kuning itu. Keren kalau dibedah secara mendalam. Maka orang-orang yang belajar kitab kuning seperti ini
jarang sekali atau sedikit sekali mengkafir-kafirkan atau menyalah-nyalahkan pendapat orang lain. Ya gimana mau menyalahkan orang diri kita aja kok masih salah mulu, kan begitu istilahnya. Nah itu sebenarnya. Oke, biar sampai titik dah. Jam berapa nih? Kalau udah jam 5 bahaya. Oke, tinggal dikit sampai qaulu al-i'rab itu loh. Mana tadi mat? Hilang. Wala yasihhu itu ya. Wala tasihhu dan tidak sah apa qiraatuhu membaca babul i'rab bi iskanil babi dengan membaca sukun bab. Awas jangan ngantuk ntar babi beneran lagi lu. Ya enggak, babul i'rab kemudian kamu baca bab al i'rab itu enggak boleh. Itu loh maksudnya. Wala yajuzu qiraatuhu bi iskanil ba'i. Wa maknal babi dan bermula maknanya babi. Ya. Emang maknal babi dan bermula maknanya bab. Bab itu kan terjemahan bebasnya pintu kan. Lughatan dalam bahasa al-madkhalu li syai'i. Al-madkhalu itu tempat masuk. Coba kalian tasrif. Dakhala yadkhulu dukhulan wa madkhalan fa huwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkhalun ya kan? Nah itu maknanya madkhal adalah al-madkhalu tempat masuk li syai'i makanud dukhuli tegesnya tempat masuk au furjatun atau itu lubang fi satirin dalam sesuatu yang tertutup yutawassalu yang dibuat nyambung apabila dengan furjah min dakhilin dari dalam ila kharijin min dakhilin dari dalam ila kharijin keluar wa aksihi dan sebaliknya min kharijin ila dakhilin. Perhatikan babun itu secara bahasa al-madkhalu lisyai' tempat masuk bagi sesuatu, bangunan rumah atau mobil aja lah. Mobil itu kan ada pintunya. Loh iya kan? Nah, pintu itulah babun. Secara bahasa pintu itu adalah tempat masuk kepada sesuatu. Nah itu. Jadi masuknya sesuatu baik itu dari dalam keluar. Orang dalam rumah nih kan bisa keluar lewat mana? Lewat pintu. Dari luar bisa masuk lewat mana? Normalnya sebegitu. Wa'tul buyuta min abwabiha. Kan kata Allah begitu. Datangilah rumah itu melalui pintu-pintunya. Kok ada orang masuk rumah lewat jendela? Ada kalanya maling nyongkel jendela ya. Ada kalanya kuncinya hilang. Nah, kan begitu kan? Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian mana tadi? Mana kok hilang mat? Wastilahan. Nah, dan dalam menurut istilah alfadzun mahsusatun. Alfadzun itu lafaz-lafaz mahsusatun yang ditentukan, dalatun yang menunjukkan ala ma'anin atas makna-makna mahsusatun yang dikhususkan pula. Wahua dan bermula bab hakikatan di dalam hakikatnya fil ajromi dalam jirim. Jirim itu bentuk, majazun itu majas. Majas kan tidak majas. Kalau bahasa orang yang ngaji ilmu retorika itu metafor, gambaran, ilustrasi. Fil ma'ani dalam makna-makna. Wa mithalu kaunihi dan bermula contoh adanya bab hakikatan itu hakikat fil ajromi dalam jirim bentuk. Babud dari itu pintu rumah masalan ay masal tu masalan. Wa majazan dan majaz fil ma'ani di dalam bangsa ma'ani fi babil i'rabi dalam bab i'rab masalan. Perhatikan. Pintu ini bab bahasa kan tadi bab ya. Perhatikan loh ini keren loh sebenarnya kalau kalian nyambung. Wah, BKU udah kehapus ya. Terlanjur.
bab ya. Sebenarnya nggak perlu ditulis lah, udah ada. Ini terbagi dua. Ada bab yang maknanya hakiki. Ada bab yang maknanya majazi. Perhatikan, hakiki itu yang nyata. Pintu yang ada dalam rumah itu hakiki. Jelas. Pintu mana itu kelihatan. Ya enggak? Nah sekarang babun tapi pengertiannya majaziyun. Yang bangsa metafor. Metafor itu apa? Yang bangsa ma'ani. Ya contohnya inilah babul i'rab. Lah kamu mau masuk ke dalam bab i'rab, pola kamu mau gusurin begitu bisa? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Bab dalam bab i'rab itu bab dalam kategori majazi. Gitu loh. Ya masuknya bukan masuk secara fisik, tapi masuknya adalah secara pikiran, secara rohani. Rohani apa roh halus? Roh halus. Ya, bisa dipahami nih maksudnya. Nah, itu kaitannya bab, ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, saya udah gemeter ini, lapar lah, makan dulu lah. Kita untuk bersama-sama dengan doa kifaatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.